Sama inilah yang saya cari kayak gitu kan, lebih apa ya, lebih simpel gitu dan mudah dipahami seperti itu, dan tidak ada kata yang bisa saya ucapkan selain bersyukur dan bersyukur betapa ternyata berapa mudahnya belajar qiraat sabah itu, mudah ternyata. Untuk Ustazah Ais Tata Rosita dari Bekasi yang alhamdulillah dalam 2 hari ini sudah menyelesaikan pembelajaran hulasah dari metode sab'ati, cara praktis belajar qiraat sab'ah hanya 4 jam. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini beliau mampu untuk mempresentasikan pembelajaran hulasah sab'ati ini selama lebih kurang 2 hari di sini selama 4 jam. Untuk itu saya silahkan Qur'annya bisa dibuka. Ya, surah apa itu? Al-An'am. Suratul An'am, ya. Di halaman yang berapa? Halaman 128. 128. Silahkan untuk membacakan suratul An'am 128 dari mulai ayat yang pertama. Dengan qiraat yang pertama adalah riwayat Hafaz an Asim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Sekarang Anda akan baca riwayat siapa? Ini mau di Qarun. Qalun, silakan. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Selain Imam Qalun ada qiraat siapa yang baca begitu? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Berikutnya silakan bacaan qiraat Imam Warash dari Nafi'. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kalau Waras membaca nakal biasanya Hamzah baca apa? Sakta. Silahkan qiraat Imam Hamzah yang keempat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ayat 1 ini Anda baca sudah 4 kali. Ya. Bacaan yang pertama tadi berarti Asim. Selain Imam Asim ada nggak imam lain yang membaca sama plek dengan qiraatnya Imam Asim? Al-Kisai ya. Al-Kisai bisa masuk, oke. Terus yang kedua? Yang ketiga? Abu Amr. Abu Amr. Terus yang keempat? Ibnu Amir. Ibnu Amir, berarti 4 ya? 4. Sudah ya. 4 kemudian dari qiraat Hamzah tadi ada satu yang bernama siapa? Khallad dari Fathah Al-Faris. Berarti 4 setengah, saya masukkan 4 setengah ya. 4 imam 4 setengah. Kemudian bacaan yang kedua Anda membaca qiraat siapa tadi? Qalun bersama dengan qiraat siapa? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Tadi kita sudah dapat 4 imam setengah ya. Qalun saya anggap setengah karena Qalun punya kawan yang bernama Imam Warash. Imam Warash ya tadi. Berarti kan setengah Qalun, Ibnu Katsirnya 1. Berarti 4 setengah tambah 1 setengah. Berarti 6 masih kurang
Satu lagi. Satu itu adalah bacaan yang ketiga. Tadi Anda membaca qiraat siapa? Warosh. Dengan perubahan pada kalimat wal ardu dibaca berarti 6,5, dan yang setengahnya adalah bacaan yang keempat. Qiraat siapa? Khalaf dari Imam siapa? Imam Hamzah. Nah. Walhasil berarti Anda membaca 4 kali dalam satu ayat ini, itu sudah terwakili secara utuh 14 riwayat dari 7 imam. Lah ini Anda kan belum terbiasa, makanya agak grogi. Ternyata pada satu ayat ini Anda nggak usah membaca 14 kali, tapi cukup hanya 4 kali saja, dan itu sudah mewakili 14 riwayat terbaca dari 7 imam. Oke ya. Kemudian ayat yang kedua, silahkan dibaca, tentu dengan bacaan yang pertama hafaz terlebih dahulu. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Ini qiraat siapa? Hafaz. Selain hafaz siapa? Syu'bah. Berarti ini Asim, kan begitu? Asim. Oke, yang kedua, kira-kira selain daripada Asim yang membaca sama? Ibnu Amir. Oke. Sekarang yang kedua, bacaan kedua, Anda membacakan qiraat siapa? Terserah, silahkan. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Oke, ini Anda membaca qalun ya? Iya. Qalun dengan wajah mim jamaknya dibaca apa? Masih sukun. Masih sukun. Nah. Kemudian mad jaiz munfasil di situ ada tidak? Ada, qasar. Anda membacanya dengan qasar. Sekarang bacakan qalun, berarti bacaan yang ketiga ya. Masih di qalun dengan tetap mim jamaknya tetap sukun, sementara mad jaiz munfasilnya dengan tawassut 2 alif. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Ini bacaan ketiga. Bacaan pertama tadi ada Asim dan Ibnu Amir. Bacaan kedua ada qalun dengan wajah tetap mim jamaknya sukun dan mad jaiznya dengan 1 alif. Bacaan ketiganya masih juga merupakan bacaan qalun dengan catatan mim jamaknya tetap dengan sukun dan mad jaiznya dengan panjang. Pertanyaan berikutnya, bacaan keempat, apakah masih ada bacaan qalun dengan wajah yang berbeda? Mim silah. Oke, silahkan bacakan. Bacaan keempat dari qalun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Bacaan keempat, qiraat qalun dengan kriteria penjelasannya bisa tolong jelaskan? Mim jamak dengan silah dan mad jaiznya dengan qasar. Sekarang bacaan kelima dengan mim jamaknya tetap silah, mad jaiznya panjang 2 alif. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Ini bacaan kelima masih juga qalun. Berarti bacaan kedua, 3, 4, 5 adalah merupakan semua bacaan dari qalun. Anda sudah baca semua wajahnya qalun. Ya. Sekarang kita hitung undur lagi dari belakang. Yang pertama Asim Ibnu Amir. Berapa Imam? 2. Oke, yang nomor 2, 3, 4, 5 sama-sama qalun. Berarti 2,5. Kebetulan yang nomor 4 tadi sama dengan qiraat Imam qalun. Imam qalunnya sama dengan siapa? Ibnu Katsir. Berarti dapat berapa? 3. 3,5. Oke, sekarang warosh.
Bacakan Imam Warosh. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Oke, betul. Wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Oke, masih ada 3. Anda mau baca siapa dulu? Hamzah, Ali Al-Kisai atau Abu Amr dulu? Sekarang bacakan As-Susi dulu lah. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Jadi Ad-Duri dari Abu Amr apakah harus dibaca atau sudah sama? Sudah sama dengan nomor berapa? Pertama Asim, oke, betul, Asim. Asim sama berarti. Itu yang wajah keberapa? Wajah kedua. Sekarang Ad-Duri membaca dengan bacaan 1 alif mad jaiz mufasilnya, berarti sama dengan yang mana? Yang kedua ya, yang dibaca oleh Qaulun dengan menetapkan mim jamaknya tetap dengan sukun ya, berarti yang kedua. Oke. Sekarang bacaan ke-8 qiraat Imam Ali Al-Kisai. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Ini bacaan ke 8. Sekarang terakhir bacaan ke-9 qiraat Imam Hamzah. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Bacaan keberapa? Ke-9. 9. Pertanyaannya 8 dan 9 perbedaannya di mana? Imalahnya panjangnya, kalau yang ke-8 itu tawasud, kalau yang ke-9 ini isbah. Tul. Panjang berarti berapa kalau tul? 3 alif 6 harokat. 3 alif 6 harokat. Anda sudah membacakan surah Al-An'am dengan 2 ayat tadi dan Anda sudah mampu membacakan 14 riwayat dengan 7 imam. Tanpa Anda sadari itu. Ya Allah, Masya Allah. Ya. 1 ayat lagi, ayat yang ketiga, silahkan. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Oke, itu 1. Hafaz, sama enggak dengan Syu'bah? Sama, berarti Asim selesai 1. Yang kedua, selain Asim siapa yang sama? Yang biasa itu Ibnu Amir. Yang biasa Ibnu Amir. Oke. Kedua, ada ketiga enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oke, sekarang bacaan pertama ada Asim dan Ibnu Amir. Sekarang bacaan yang kedua, silakan Anda mau membaca siapa dahulu? Qaulun dulu. Qaulun, ya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Qaulun dengan wajah apa di sini? Mim jamak sukun. Sekarang qaulun dengan wajah lain. Mim jamak silah. Oke. Ketiga, bacaan ketiga masih qaulun. Ya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Bacaan keempat, qaulun langsung melintas biar selesai, masuk Nafi, berarti Warosh. Warosh, nah. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Oke, silahkan. Bacaan yang kelima sekarang. As-Susi dari Abu Amr.
wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lam ma taksibun. Ini bacaan ke 5. Yang sudah dibaca Imam Asim, Ibnu Amir, Nafi, Abu Amr. 4 ya. 4. Masih ada Ibnu Katsir sudah belum? Belum. Sekarang Ibnu Katsir bacaan ke-6 sekarang. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Terakhir bacaan ke-7 qiraat Hamzah. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Oke, 7 bacaan yang itu sudah terwakili dari 7 imam, 14 rawi. Sekali lagi ini adalah Anda ini faktanya memilih sendiri ayat Quran yang Anda baca, dibuka sendiri, dan Anda dengan sadar atau tidak sadar Anda sudah bacakan 7 imam dari 14 rawi. Yang sebelumnya barangkali Anda tidak pernah terfikirkan begitu mudahnya baca Al-Quran dengan 14 imam dari 7 imam melalui metode sab'ati kita. Oke, sekarang tutup kembali Al-Qurannya. Oke, coba Anda sekarang apakah mau ngambil lagi yang di bagian tengah atau di akhir, silahkan. Betul-betul spontanitas, jadi tidak ada rekayasa. Nah, silahkan. Dapat surah apa? An-Naml. Pada halaman juz berapa, yang 19-nya atau 20? Di juz 20. Di juz 20 halaman 384. Silahkan. Anda mau baca yang dari atas, tengah atau bawah? Saya suruh pilih sendiri. Dari ayat ke 81. 81. Silahkan. Lebih dahulu qiraat Hafs. Wa ma anta bihadil umyi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Selain Hafs ada siapa di sini, sama atau enggak? Syu'bah sama. Nah, oke, Asim selesai. Kemudian Ibnu Amir. Kemana Asim pasti biasanya paling mengiringi adalah Ibnu Amir. Itu yang paling sering gitu. Kecuali kalimat-kalimat yang khusus nanti mudah untuk diidentifikasi. Jadi ada Asim dan itu Ibnu Amir. Bagaimana dengan qiraat yang lain? Al-Kisai. Ali Al-Kisai. Oke. Terus kalau kolon boleh sama nggak? Ada yang sama sih. Ada yang sama, berarti masuk nggak kolon? Masuk ya. Masuk, berarti masuk juga di situ. Iya. Berarti kolon juga masuk, tapi nggak tahu kolon ada berapa wajah, nanti kan belum dibaca. Benar. Ya. Oke, itu yang pertama sudah dapat 3 imam dengan tambahan kolon ya, 1 berarti. Sekarang Anda mau baca kolon dulu. Kolon. Oke, silakan kolon. Wa ma anta bihadil umyi dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Ini kolon dengan bacaan mad jaiznya panjang? Qasar. Mim jamaknya dengan sukun. Sekarang berarti mim jamaknya dengan panjang. Tawasud, mim jamaknya tetap sukun. Apakah perlu dibaca atau sama? Sama. Berarti yang wajah kedua dari kolon sama dengan bacaan pertama. Sekarang dengan wajah yang silah mim jamaknya qasar, mad jaiznya qasar. Berarti bacaan ketiga. Wa ma anta bihadil umyi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Oke, sekarang keempat, mad jaiznya panjang tawasud, mim jamaknya tetap qasar.
وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Ini bacaan keberapa? Yang keempat ya. Empat ya, bacaan yang keempat. Ini artinya Imam Qalun membacanya yang pertama Anda baca tadi, yang bacaan yang kedua, ketiga dan keempat. Seharusnya juga empat, tapi kan sudah sama dengan bacaan yang pertama ya. Sekarang andaikan nih, Anda perhatikan pada angdola latihim ingtusmi'u. Andaikan diwasolkan, maka coba bacakan bacaan qiraat Qalun. Tapi ini enggak saya anggap kelima Anda. Ini masih keempat saja. Ini andaikan saja karena yang penting Anda sudah memahami kaidahnya tadi. Silahkan. Wa ma anta bihadil 'umyi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Ya, berarti Anda paham ketika mempraktekkan di situ tidak ada ataupun ada apa? Hamzah qat'i. Oke, sekarang bacaan kelima, qiraatnya Imam Warosh dari Nafi, biar selesai, masih satu imam. Wa ma anta bihadil 'umyi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Oke, bacaan ke-6 As-Susi. Wa ma anta bihadil 'umyi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Sekarang yang ketujuh, qiraat Hamzah. Wa ma anta tahdil 'umya an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Oke, sekarang yang ke berapa? 9 ya? 9. Khallad. Wa ma anta tahdil 'umya an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Bacaan ke? Ke-9. 9. Sekarang ke-10, Khalaf khusus Abul Fatah Al-Faris. Wa ma anta tahdil 'umya an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. 10 bacaan yang sudah dibaca itu sudah terwakili dari 14 riwayat dari 7 Imam Qiraatus Sab'ah. Dengan demikian kita nyatakan lulus. Ya, alhamdulillah. Selama 2 hari meninggalkan anak-anak didiknya juga di Depok sana. Beliau Teh Ais, Ustazah Ais Tata Rosita berhasil menyelesaikan pembelajaran metode Sab'ati ini. Inilah yang saya cari, kayak gitu kan, lebih lebih simpel gitu dan mudah dipahami seperti itu, dan tidak ada kata yang bisa saya ucapkan selain bersyukur dan bersyukur betapa ternyata berapa mudahnya belajar qiraat Sab'ah itu, mudah ternyata gitu.